Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan, guru SMA Negeri 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Prodi Kimia di Universitas 11 Maret. Berikut informasi saya. Dengan judul RPP, Rajul Reaksi, dan model pembelajaran Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baiklah, dengan berdoa mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya? Kurang semangat. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Itu kan semangat. Jadi semangat juga pembelajaran kimia pada hari yang berbahagia ini. Jadi untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, kalian lihat dulu tayangan video tentang COVID ini. Wah, ada Rani sama Burhan di luar. Kak Reno, Bagas main di luar ya? Lah, kemana sih Bagas? Ya ampun, dia malah main di luar. Gak jaga jarak lagi. Bagas, kamu harus jaga jarak dong. Ingat pesan ibu, 3M. Kan udah pakai masker Kak Reno. Terus rajin cuci tangan juga. Tahu nih Kak, aku udah bilangin ke Bagas tadi. Coba Rani jelasin lagi ke kita. Ingat pesan ibu 3M, cegah corona dengan mencuci tangan. Hindar corona dengan memakai masker. Jauhi corona dengan menjaga jarak. Ingatlah pesan ibu 3M, bersama kita bisa. Selalu ingat pesan ibu untuk 3M ya. Apa aja, guys? Selalu mencuci tangan, memakai masker, juga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pinter. Oke, sudah? Ingat apa? 3M. Ingat 3M. Apa 3M? Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, jadi itu selalu diingat walaupun di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baiklah, sekarang kita cek kehadiran dulu. Nurul Solihin, Yogi Yulanda, Taufik, Naila,
Tari, Irfan, Dewi, Lisma, Amelia, Ranesa, Putri. Hadir semua ya? Oke, 18 orang. Oke, baiklah. Tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk kembali. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa lihat ke depan presentasinya. Adik kita hari ini Dena memahami teori tumbukan tabrakan, menjelaskan faktor-faktor laju reaksi dan orde reaksi, serta terapan dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya menganalisis tentang teori tumbukan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan KD 46 mendeskripsikan pengertian laju reaksi. Terus di IPK merancang percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber, terus memiliki sikap ingin tahu, teliti, bertanggung jawab, memberi saran dan kritik terhadap peserta didik, dan menganalisis merancang percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan baik. Konsentrasi, ini dia. Ini judul yang akan kita jadikan belajar hari ini, atau judulnya konsentrasi luas permukaan, suhu, dan katalis, dan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Selanjutnya kita hari ini belajar tentang masih dengan laju reaksi pada praktikum laju reaksi. Sini boleh lihat pada yang gambar pertama itu terjadi apa? Pembakaran. Terus yang kedua apa nih? Proses. Yang ketiga lihat apa yang terjadi. Semuanya perubahan reaksi. Mana yang terjadi di sini apa nih? Nah, nih. Perubahan warna. Oke. Yang keempat
Ya apa nih? Busa dibakar terus menyambar ya. Nah, berubah ya. Jadi dari keenam gambar tersebut di atas, apa kira-kira yang terjadi atau apa ini? Reaksi lambat dan reaksi cepat. Reaksi lambat dan reaksi cepat. Yang lain? Kertas dibakar jadi karbon ya. Untuk kimia namanya, kalau ini abu itu karbon, yang hitam itu karbon. Terus di sini ada fotosintesis. Sini perubahan warna. Di sini ada juga perubahan dari busa menjadi api. Di sini perubahan warna. Jadi semuanya ini dari keenam ini apa? Reaksi apa? Apakah reaksi cepat atau reaksi lambat atau reaksi, kalau ada berubah-berubah itu reaksi apa? Reaksi kimia. Jadi reaksi kimia adalah reaksi yang mengalami perubahan wujud ya. Reaksi kimia jadi dari kertas menjadi abu atau karbon. Terus seperti ini, membentuk api atau perubahan warna ya. Itulah namanya reaksi kimia, bukan reaksi fisika ya. Ada reaksi kimia dan reaksi fisika. Jadi keenam gambar ini termasuk adalah reaksi kimia. Oke. Di sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, kita akan melakukan pretest. Oke, buka dulu. Boleh pakai HP atau pakai laptop yang sudah dibawa. Saya akan share ke grup ya. Nih. Oke, silakan dikerjakan. Lama. Sudah? Oke. Termasuk. Oke, kalau sudah, kita akan membahas atau percobaan yang kita buat, yaitu ini faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Yang pertama konsentrasi, terus luas permukaan, suhu, dan katalis ya. Coba kalian buka LKPD yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Sudah kan, pertemuan sebelumnya kita membuat LKPD. Jadi sudah siap semua LKPD ya? Sudah? Ah, coba lihat atau kalian lihat di LKPD itu, karena kemarin tuh saya bilang ada tambahan untuk bahannya atau alatnya. Coba lihat, perhatikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari LKPD yang sudah kalian buat. Mana? Nih, bagian kelompoknya. Kelompok 1 konsentrasi dan suhu, kelompok 3 dan 4 luas permukaan. Ya, karena kalau kalian buat semua, misalnya kelompok 1 mengerjakan keempat-empatnya, nanti nggak siap takutnya. Jadi kelompok 1 kalau mau lihat luas permukaan, nanti lihat di kelompok 3 atau 4. Ya, gimana? Dari LKPD ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Itu memasukkan HCl 0,5 ml ke dalam tabung reaksi itu menggunakan apa, Pak? Kalau kita memasukkan HCl itu biasanya kalau di praktikum kimia, dia merupakan semua bahan-bahan kimia itu bahaya. Jadi kita memakai, tapi kalau untuk praktek aja itu sudah konsentrasinya sudah direndahkan. Jadi tingkat kebahayaannya agak ringan. Jadi untuk memasukkannya memakai pipet tetes. Ini saya contohkan. Setelah ini, pipet tetes itu pemakaiannya tekanannya gini. Untuk ngambil, setelah ini tekan, terus jangan diginiin, dikebalikkan.
nanti penuh kemari. Kalau kalian ambil misalnya Aquades nggak ada masalah. Tapi kalau bahan-bahan seperti HCl tadi ditekan, masukkan ke alat yang mana? Lepas. Itu. Ya jangan dibalikkan. Itu untuk cara pemakaian pipet tetes. Ada lagi? Ini di depan saya ada tabung apa nih? Spertus ya namanya. Pembakaran pakai seperti ini, bukan pakai kompor yang di rumah, bukan seperti itu. Tapi untuk pembakaran di kimia itu menggunakan spertus. Ini yang apa nih? Dalamnya ini, isinya ini biasanya kan isinya minyak. Ini isinya spertus. Pegang agak dingin. Nggak bawa kayak minyak, misalnya minyak lampu itu enggak. Jadi untuk cara pemakaian spertus itu dibakar seperti biasa. Misal nggak hidup. Kalau nggak hidup, ini yang bawah ini, beda gini. Mungkin ininya belum naik. Apa dingin? Enggak. Ya kalau diminum mabuk. Ya tidak bayar. Tapi kalau untuk dipegang aja nggak ada masalah. Hidup. Ya. Kalau sudah hidup seperti ini, jangan kalian hembus. Tiup ya. Tiup apa hembus? Tiup. Ya, jangan ditiup. Kalau ditiup, dia naik permukaannya. Jadi, untuk mematikannya cukup tutup. Ya, jangan ditiup. Hati. Nah, waktu dibakar di bawah ini, kenapa memakai ini apa namanya? Saringan teh. Hah? Jadi untuk membakarnya, letakkan ini di bawah. Bakar, misalnya ada alatnya. Kalau misalnya ini, biar nggak terlalu langsung dengan gelas kimianya, digunakan alasnya. Dah, satu lagi untuk termometer. Mana termometer? Ini. Cara memegang termometer, ya, cara mengukur termometer itu, kalian jangan memegangnya di bawah atau mengenai ini benda ini di bawah nih. Cara megang gini, ukurnya. Talinya dipegang, jangan apa nih? Termometernya ini yang ada kacanya itu dipegang. Nanti kalau kalian pegang ini, suhu kalian yang diukur. Ya, kena suhu kalian. Jadi pegang atau mengukur termometer itu sebaiknya kalau memang lama dia digantung. Tapi kalau enggak, cuman kalian hanya pegang talinya saja seperti ini. Setelah ada cawan, aja. Terus jangan langsung kena dindingnya. Karena dinding gelas ya. Ini gelas kimia. Jadi jangan langsung dikenakan dinding ini. Apalagi kalau ada di bawahnya dibakar. Jangan langsung termometernya kena ke lengket dengan gelasnya. Tapi digantung setengahnya seperti ini. Ya. Ingat itu. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini bisa dikerjakan karena kelompoknya sudah terbentuk seperti ini. Nih, ada faktor konsentrasi. Ini cara-cara kerjanya semuanya ada di sini. Sama di LKPD kalian ya. Ini luas permukaan, terus faktor suhu dan faktor katalis. Kalau tidak ada lagi, silakan bekerja.
misalnya kan. Tanda aja, buat tanda apa misalnya? Tanda silang boleh. Tapi jangan besar kali, misalnya taruh di sini. Pas di bawah ini. Buat tanda apa misalnya? Nanti lihat perubahannya apa. Kalau tanda apa? Mau dia silang, mau dia bulat, yang penting waktu diletakkan kemari, nanti dia tanda tersebut lihat aja apa yang terjadi. Tanda ya terus. Nah, boleh. Itu jangan lupa ya. Untuk pengaruh luasnya itu ada yang bongkahan, ada yang digiling. Buat lagi. Tadi buat batali sama Ika. Satu kelompok, dua buah. Ada yang belum dipakai tuh. Ya. Kalau nggak di sini dia nggak. Ini kan walaupun di sini kan ada ukurannya nih. Cuma dia lebih akurat itu memakai yang memang gelas ukur gitu. 10 mili sampai sini. Ya. Namanya juga itu kan gelas kimia, itu gelas ukur. Memang untuk ukur. Satu sendiri. Ini mah udah. Ya kan? Satu sendiri dia. Itu semakin lama berubah lagi warnanya dia. Aman gua. Makanya diginiin, goyang-goyang. Oh, di mana? Buatnya langsung di PowerPoint ya. Buat terus nama kelompoknya. Seperti itu.
Udah, kalau yang sudah siap boleh dikirim. Biar langsung presentasi pakai laptop saya saja. Ya, pengaruh luas permukaan. Faktor luas permukaan. Yang pertama, yang berwadah 25 mili HCl ditambah 1 spatula batu kapur bongkahan. Hasil pengamatannya yaitu terbentuk gelembung gas dalam waktu 1 menit 30 detik. Yang kedua, di dalam gelas kedua berisi 25 mili HCl ditambah 1 spatula batu kapur serbuk yang menghasilkan juga terbentuk gelembung-gelembung gas dalam waktu 1 menit 35 detik. Nih, terus lanjut ke pengaruh katalis nih. Jadi yang kelompok 3 ya. Coba lihat perbandingannya, hasilnya itu waktu ya. Waktunya itu sama enggak gitu. Nah, lanjut. Dalam wadah pertama dituangkan 20 mili HCl tambah 2 mili KMNO4 dan 5 mili H2SO4. Terbentuk larutan berwarna ungu yang kelamaan memudar menjadi bening atau tidak berwarna dalam waktu 2 menit 47 detik. Dan di dalam gelas kedua dituangkan 20 mili HCl ditambah 2 mili KMNO4 yang menghasilkan larutan berwarna ungu yang lama-kelamaan juga memudar dalam kurun waktu 4 menit 56 detik. Oke. Udah ya? Udah? Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Berarti kalau dia kelompok 3 lanjut ke kelompok 4 berarti kelompok 3. Biar sama, karena percobaannya yang dibuat juga sama. Gelas pertama dimasukkan 25 ml HCl ditambah 1 spatula batu kapur yang bongkahan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam waktu 1 menit 43 detik. Sedangkan gelas kedua 25 ml HCl ditambah 1 spatula batu kapur yang sudah rebuk menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam waktu 1 menit 37 detik. Yang kedua berdasarkan faktor pengaruh katalis. Gelas pertama dimasukkan 20 ml HCl ditambah 2 ml KMNO4 ditambah 5 ml H2SO4 menghasilkan larutan berwarna ungu yang lama-kelamaan memudar menjadi bening atau tidak berwarna dalam waktu 2 menit 41 detik. Yang kedua, gelas kedua 20 ml HCl ditambah 2 ml KMNO4 saja menghasilkan larutan berwarna ungu yang lama-kelamaan memudar menjadi bening atau tidak berwarna dalam waktu 4 menit 46 detik. Ya, sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kedua percobaan antara kelompok 3 dan kelompok 4 gimana? Apakah sama atau berbeda? Waktunya nggak terlalu panjang. Ini kelompok 3 ya. Saya samakan dulu. Ini kelompok berapa nih? 3. Ini ada yang 2 menit 3 detik, di sini ada 2 menit 16 detik. Terus lanjut untuk luas pengaruh suhu. Nih. Kalau pengaruh suhu itu dilihat dari semakin tinggi suhunya semakin
cepat reaksinya. Kalau ini saya contohkan misal posisi ikan atau buah yang berada di dalam lemari es dengan buah yang berada di luar lemari es, mana yang lebih cepat membusuk? Yang di luar, karena proses pembusukannya lebih cepat. Makanya kalau mau biar lama prosesnya itu dimasukkan ke dalam kulkas, jadi lebih dingin. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pengaruh konsentrasi dan suhu apa? Semakin banyak ya untuk konsentrasi ya baik, bagus. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil percobaan yang sudah kita buat. Nih. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi per reaksi, maka lajunya semakin cepat. Karena yang konsentrasinya tinggi itu lebih banyak partikel, jadi lebih sering terjadi tumbukan. Seperti ada kendaraan terus dia mau menyeberang, terus banyaknya kendaraan gitu, orang lewat, kan nggak bisa menyeberang. Atau sering terjadi kalau mau menyeberang langsung pasti sering tertabrak dibandingkan dengan yang sedikit. Lanjut, yang kedua adalah di suhu. Suhu itu makin tinggi suhu makin cepat bereaksi, karena suhu meningkatkan energi kinetik partikel-partikel yang menghasilkan tumbukan seperti tadi. Kalau suhunya lebih rendah makin lama dia proses suatu reaksi kimia. Seperti posisi tadi buah yang berada di lemari es. Ini kan kita tadi percobaannya dibakar, kan semakin cepat. Yang ketiga adalah luas permukaan dari ini. Jadi untuk bongkahan batu kapur tadi, jadi semakin dia bongkahan atau semakin dia besar makin lama. Kalau semakin kecil semakin cepat. Ini katalis. Sebenarnya katalis dalam reaksi menyebabkan reaksi jadi cepat. Jadi karena yang lebih kecil dibanding yang seharusnya dalam percobaan sebagai katalis adalah H2SO4 pekat. Kalau kita pakai yang pekat asli dia bahaya. Jadi makanya dikecilkan konsentrasinya. Jadi semakin banyak itu semakin cepat. Jadi baiklah, itulah kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah kita buat hari ini. Mudah-mudahan semua pelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang orde reaksi ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi post-test. Oke, kita akan mengisi post-test. Saya kirim di grup ya. Yang post-test itu dikerjakan. Tuh, soal post-testnya sama. Nilainya jangan lebih rendah dari yang tadi, yang di pretestnya.
Udah 3 orang yang masuk. Sudah? Oke, sudah semua? Oke. Kalau sudah, ya sudah masuk semua, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, untuk akhiri pertemuan kita pada hari ini, baiknya jika kita tutup dengan doa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah memberkahi pelajaran kita hari ini. Oke. Cukupkan pertemuan kita hari ini. Lah, oke. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.